dengan Mbak Ainun ya? Iya Mbak, saya Ainun yang menghubungi Mbak tadi malam lewat WhatsApp. Ini dengan Mbak Lisa ya? Oh iya betul. Mbak Ainun dari mana? Saya dari Cilegon Mbak. Dari Cilegon ya. Sekarang kesibukannya bekerja atau masih kuliah? Kebetulan saya nggak bekerja Mbak, saya kuliah. Oh kuliah. Kuliah semester berapa ini? Saya kuliah semester 5 Mbak, semester 5 akhir. Oh semester 5, sebentar lagi ya Mbak ya, semester 5. Sebelumnya Mbak kesini atas kemauan sendiri atau ada yang merekomendasikan? Kebetulan saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri Mbak, karena saya butuh teman cerita, tapi saya bingung Mbak mau cerita ke siapa. Jadi saya datang ke sini, datang ke Mbak. Ya, keputusan yang Mbak ambil sekarang ini sudah tepat ya Mbak ya. Jadi sebelumnya Mbak sudah mengetahui apa itu konseling dan sudah pernah menjalani proses konseling? Sebelumnya saya belum pernah Mbak, belum pernah melakukan proses konseling, dan saya juga belum tahu ini Mbak, konseling itu apa ya? Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Jadi konseling individual itu salah satu jenis layanan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor kepada seorang klien secara face to face atau tatap muka. Jadi di sini saya sebagai konselor dan Mbak sebagai klien saya atau konseli saya. Dalam proses konseling individual itu bukan saya yang mengintimidasi Mbak untuk melakukan sesuatu gitu, tetapi kita di sini cari bersama-sama bagaimana cara kita untuk menyelesaikan apa yang Mbak ceritakan kepada saya gitu. Jadi sebelum kita mulai proses konseling, kita membuat beberapa kesepakatan terlebih dahulu. Nah, kesepakatan yang pertama ini saya akan merahasiakan apa yang Mbak ceritakan kepada saya. Nah, yang kedua itu kesukarelaan Mbak. Jadi kesukarelaan itu Mbak harus sukarela menceritakan masalah Mbak atau cerita Mbak kepada saya tanpa paksaan dari siapapun. Bagaimana Mbak? Sudah sukarela? Iya Mbak, saya sangat sukarela dan saya juga datang ke sini karena saya butuh teman cerita gitu. Jadi saya sangat sukarela Ya. menceritakan. Baik Mbak, kesepakatannya sudah kita bangun ya Mbak. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu asas-asas yang harus ditaati oleh konselor. Nah, asas yang pertama itu asas kerahasiaan yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini yang sudah kita bangun tadi juga. Yang ketiga, asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu hampir sama dengan asas kesukarelaan, di mana Mbak mampu menjelaskan, mampu menceritakan apa yang menjadi permasalahan Mbak kepada saya dari mulai akar permasalahannya sampai dengan selesai. Selanjutnya, asas keputusan berada di tangan klien. Jadi keputusannya itu ada di tangan Mbak, bukan ada di tangan saya. Saya hanya mendengarkan cerita Mbak dari mulai awal sampai dengan akhir. Bagaimana Mbak? Sudah paham? Iya Mbak, saya paham. Jadi di sini saya boleh cerita semuanya dan saya nggak perlu khawatir nih Mbak kalau misalkan cerita saya ini takut tersebar kemana-mana gitu. Oh iya, Mbak nggak perlu khawatir cerita Mbak akan tersebar kemana-mana karena seorang konselor ini sudah berjanji Mbak, sudah ada janji konselor. Jadi di mana janjinya itu kita akan merahasiakan apa yang diceritakan oleh klien gitu. Jadi Mbak nggak perlu khawatir, Mbak hanya perlu menceritakan apa yang menjadi permasalahan Mbak sehingga Mbak datang ke sini untuk menemui saya gitu. Jadi selanjutnya kita membangun kesepakatan waktu Mbak atau kontrak waktu. Nah, kontrak waktu di sini yang saya ajukan 30 menit ke depan. Bagaimana Mbak, setuju atau tidak? Berarti untuk hari ini, pertemuan kali ini 30 menit ya Mbak? Ya. Iya ya. Baik Mbak, saya setuju. Nah, setelah kesepakatan waktu dan kesepakatan yang lain kita bangun dengan Mbak, selanjutnya Mbak bisa mulai menceritakan apa yang mau Mbak ceritakan kepada saya. Silakan Mbak.
Eh, jadi gini Mbak, saya di sini punya teman laki-laki, teman dekat laki-laki lah Mbak gitu ya. Eh, dan teman laki-laki saya ini atau teman dekat laki-laki saya ini, dia sudah dekat juga Mbak dengan orang tua saya. Orang tua saya juga sudah kenal dengan dia gitu. Dan orang tua saya ini nih Mbak percaya banget Mbak sama teman saya ini yang laki-laki gitu. Tapi Mbak, yang bikin ininya tuh, dia ini teman saya ini yang laki-laki ini, dia orangnya posesif banget Mbak, posesif banget Mbak ke saya gitu. Jadi apa ya, saya ngerasa hal ini tuh kayak terlalu mengganggu saya gitu. Soalnya sebelumnya itu saya belum pernah Mbak menjalani hubungan dekat atau bagaimana gitu sama laki-laki gitu, karena sebelumnya saya juga sangat friendly gitu dengan teman-teman yang lain. Makanya saya ngerasa saya sangat diposesifin sekali nih sama dia gitu. Ya, terus Mbak, terus? Jadi 2 minggu yang lalu nih Mbak, ceritanya saya bertemu dengan dia, dengan teman saya ini laki-laki ini. Kemudian dia tuh meminjam HP saya Mbak. Dia menggunakan HP saya, kemudian ada chat masuk dari teman laki-laki saya, teman lain gitu Mbak, tapi dia bukan teman dekat saya. Ya. Kemudian tanpa saya ketahui nih, teman dekat saya ini, si dia ini, dia memindahkan nomor handphone teman saya itu ke nomornya dia gitu. Setelah itu besoknya tuh Mbak, teman saya ini lapor nih ke saya, ada chat yang masuk gitu dari teman saya itu, yang teman dekat saya itu, kalau misalkan dia itu mengirimi pesan ancaman Mbak sama teman saya itu. Katanya dia itu harus menjauhi saya gitu Mbak, pokoknya isinya seperti itu lah Mbak gitu. Intinya tuh saya nggak boleh deket-deket Mbak pokoknya sama laki-laki lain Mbak selain dia, pokoknya dia posesif banget sama saya. Oh, jadi ceritanya Mbak ini sedang dekat dengan seorang laki-laki, tetapi ini pengalaman pertama Mbak dekat dengan seorang laki-laki. Betul seperti itu. Ya, laki-lakinya ini cukup posesif ya Mbak ya. Jadi mungkin Mbak kayak terkena culture shock gitu ya. Oh iya betul, iya Mbak, kayak gitu Mbak. Nah, sebelumnya saya tanya dulu nih Mbak, apakah Mbak sudah menjalin hubungan dengan laki-laki ini, misalnya kayak pacaran atau yang lainnya? Belum Mbak, ya justru itu, saya tuh belum ada hubungan apa-apa sama dia. Jadi saya ngerasanya gimana ya Mbak, kan kita belum ada hubungan apa-apa, tapi dia udah kayak gitu tuh sikap dia ke saya. Saya ngerasa nggak nyaman banget sama dia. Akhirnya hubungan saya dengan teman saya jadi nggak baik-baik aja gitu, kita jadi kayak canggung gitu tuh Mbak. Oh iya, jadi menurut Mbak nih, apa yang membuat si laki-laki ini bisa dengan mudah untuk melarang-larang Mbak melakukan sesuatu gitu? Mungkin ini karena orang tua saya kali ya Mbak, karena orang tua saya itu sudah percaya banget sama dia gitu, jadi dia ngerasa ya kayak gitu Mbak, seenaknya banget gitu tuh ke saya, padahal kita belum ada hubungan apa-apa. Jadi dia posesif banget ke saya karena sikap orang tua saya itu yang percaya banget sama dia. Kenapa? Kayak gitu deh Mbak. Ya, kenapa orang tua Mbak bisa dengan mudah percaya dengan si laki-laki ini Mbak? Jadi setelah kejadian ini Mbak, akhirnya hubungan saya dengan teman saya ini jadi kurang baik-baik aja Mbak. Saya jadi ngerasa gak enakan sama dia, terus setiap ketemu sama dia pun kayak apa ya, jadi kayak canggung gitu Mbak, saya sama dia tuh kayak gitu. Saya benar-benar ngerasa gak enakan banget pokoknya sama dia. Ya, seterusnya apa yang masih menjadi beban pikiran Mbak nih sampai saat ini gitu? Selain itu juga Mbak, yang menjadi beban pikiran saya ini sikap teman dekat saya ini Mbak. Jadi apa ya, saya ngerasa kayak culture shock gitu Mbak, karena sebelumnya kan saya belum pernah menjalin hubungan nih dengan laki-laki gitu. Terus pertama kali menjalin hubungan, ternyata saya menemukan laki-laki yang seperti ini, yang posesif banget dengan saya kayak gitu Mbak. Memang hubungan Mbak dengan si laki-laki ini apa gitu, misalnya kayak pacaran atau hubungan yang lebih serius lainnya mungkin?
Nah, justru itu Mbak, saya sama teman dekat saya ini, saya belum ada hubungan apapun, jadi ya baru sekedar sebatas teman dekat aja gitu, belum ada hubungan yang lebih jauh, tapi dia sudah berani ya bersikap posesif ini gitu dengan saya juga bingung Mbak. Nah, menurut Mbak nih, setelah Mbak dekat nih beberapa saat dengan si laki-laki ini, menurut Mbak apa yang buat dia itu seberani itu gitu dengan Mbak? Apa ya Mbak, apa mungkin itu karena sikap orang tua saya yang udah benar-benar percaya banget sama dia, sampai-sampai dia bersikap seperti ini gitu sama saya, jadi dia seenaknya gitu ya sama saya. Nah itu ya Mbak. Nah, mungkin bisa jadi itu Mbak. Nah, apa yang membuat orang tua Mbak ini sampai percaya gitu dengan si laki-laki ini? Soalnya gini Mbak, dia tuh kalau setiap main ke rumah saya nih, dia tuh selalu ya gitulah kayak menjalin kedekatan juga sama orang tua saya, dia ngobrol sama orang tua saya, jadi mungkin dari situ orang tua saya juga ngerasa nyaman nih sama dia, akhirnya dia, orang tua saya itu percaya banget gitu tuh Mbak sama dia, mungkin karena itu kayaknya Mbak. Nah, mungkin itu bisa jadi sih Mbak, sampai si laki-laki ini seberani itu dengan Mbak gitu. Lalu apa masih ada gitu yang sampai saat ini masih mengganjal di pikiran Mbak gitu? Yang masih mengganjal pikiran saya nih Mbak, sekarang saya merasa nggak enakan Mbak dengan dua orang ini. Nah, kenapa Mbak merasa nggak enak nih dengan dua orang ini? Saya ngerasa apa ya Mbak, saya tuh menjadi akar dari semua permasalahan ini Mbak. Oh, jadi Mbak merasa nggak enak dengan dua orang ini karena Mbak merasa menjadi akar permasalahannya ya? Iya, jadi saya nggak enakan banget pokoknya Mbak. Nah, saya paham nih dengan perasaan Mbak yang sekarang. Jadi menurut Mbak nih, langkah apa yang akan Mbak ambil untuk Mbak ke depannya? Mungkin langkah yang harus saya ambil, yang pertama saya harus menghilangkan kultur shock saya dulu ini ya Mbak. Setelah itu baru deh saya mulai menjelaskan kepada teman saya dan mulai memperbaiki hubungan pertemanan saya supaya kembali lagi seperti semula. Mungkin seperti itu ya Mbak. Nah, kalau menurut saya langkah yang Mbak pilih ini itu yang terbaik gitu Mbak. Jadi Mbak mulai menghilangkan kultur shock Mbak dulu, lalu setelah itu Mbak mulai memperbaiki hubungan Mbak dengan si laki-laki ini. Nah, setelah Mbak menceritakan masalahnya kepada saya, apa yang Mbak rasakan nih? Setelah saya menceritakan permasalahan saya ke Mbak, kebetulan saya juga karena tidak punya teman cerita, saya ngerasa banget nih Mbak perubahannya, saya ngerasa lega banget sudah cerita ke Mbak, dan Mbak juga sangat membantu saya menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan saya. Saya udah benar-benar lega banget. Saya berterima kasih sekali kepada Mbak. Semoga di pertemuan pada hari ini Mbak sudah cukup lega setelah menceritakan apa yang ingin Mbak sampaikan kepada saya gitu ya. Karena waktu yang sudah 30 menit nih Mbak, nggak kerasa ya, waktunya sudah habis untuk pertemuan hari ini seperti kesepakatan kita di awal. Semoga apa yang Mbak sudah rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik. Saya tunggu kabar baiknya di pertemuan yang kedua ya Mbak. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini bagaimana kalau untuk 2 hari ke depan? Untuk 2 hari ke depan ya Mbak, sepertinya saya bisa. Ya deh Mbak, untuk 2 hari ke depan di jam yang sama. Nah iya, di jam yang sama. Boleh, nanti saya 2 hari ke depan kesini lagi di jam yang sama untuk bertemu Mbak. Nah ya, untuk 2 hari ke depan di jam yang sama saya tunggu Mbak di sini lagi. Semoga apa yang sudah direncanakan Mbak dapat terlaksana dengan baik sehingga Mbak dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala ya Mbak ya. Baik Mbak, saya berterima kasih nih Mbak sekali lagi karena Mbak sudah membantu saya untuk menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan saya. Ya udah deh Mbak, mungkin sampai sini saja, saya pamit nih Mbak. Iya. Nanti kita bertemu 2 hari ke depan. Iya Mbak. Makasih ya Mbak sekali lagi. Hati-hati ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ainun, silahkan Terima masuk. kasih Mbak. Iya Mbak, silahkan duduk dulu. Duh, gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah Mbak, baik. Alhamdulillah baik ya. Kayaknya ngelihat dari wajahnya kayaknya lebih bersemangat nih dari yang pertemuan minggu lalu. Masa sih Mbak? Enggak, biasa aja Mbak. Enggak kok, emang kelihatan banget dari mukanya yang sekarang kayak lebih semangat gitu, lebih cerah gitu. Mukanya dari yang minggu kemarin, kayaknya minggu kemarin mukanya kayak orang penuh beban gitu. Iya. Jadi gimana nih Mbak? Setelah minggu yang lalu Mbak bercerita dengan saya, apa yang sudah Mbak rasakan sekarang? Alhamdulillah setelah bertemu dengan Mbak kemarin, setelah bercerita dengan Mbak kemarin, sekarang saya merasa jauh lebih lega dan apa ya, mungkin menurut Mbak itu tadi mungkin jauh lebih bersemangat karena saya sudah sedikit demi sedikit melupakan Mbak masalah-masalah yang mengganggu pikiran saya itu kemarin. Alhamdulillah ya Mbak kalau seperti itu. Nah sebelum kita mulai kembali proses konseling kita pada hari ini, kita akan kembali membuat kontrak waktunya. Nah kontrak waktunya itu bagaimana jika kita samakan dengan yang pertemuan yang lalu, yaitu 30 menit ke depan. Bagaimana Mbak? 30 menit ke depan boleh Mbak, saya sepakat. Oke, setelah sepakat kontrak waktu, Mbak bisa menceritakan kembali dengan sukarela, dengan terbuka, tidak ada yang ditutupi dengan saya. Mbak mulai menceritakan kembali apa yang sudah Mbak lakukan di di 2 hari yang lalu. Bagaimana Mbak? Bersedia? Iya Mbak, saya sangat bersedia. Insya Allah di sini saya pasti akan terbuka nih Mbak, karena setelah kemarin saya bercerita dengan Mbak dan perasaan saya sudah lega nih bercerita dengan Mbak, dan pastinya sekarang saya akan pasti terbuka dengan Mbak. Dan saya juga sudah mulai percaya nih sama Mbak, apalagi di sini kan konselor kan katanya ada asas kerahasiaannya Mbak. Jadi saya nggak perlu khawatir apa yang saya ceritakan ke Mbak tidak akan Mbak ceritakan kepada orang lain. Ya, saya siap. Bagus Mbak seperti itu. Jadi Mbak mulai percaya dengan saya juga percaya dengan Mbak. Mbak menceritakan kembali perkembangan Mbak secara terbuka, secara sukarela kepada saya. Nah, sekarang boleh Mbak mulai apa yang sudah Mbak dapatkan dari perkembangan langkah-langkah yang Mbak pilih di 2 hari yang lalu yang sudah kita sepakati bersama. Silakan Mbak. Iya Mbak, Alhamdulillah setelah kemarin saya bercerita dengan Mbak dan kemudian kita menemukan solusi dari permasalahan saya itu, saya kemudian mencoba untuk menghilangkan kultur shock yang ada dalam diri saya ini Mbak. Gitu. Saya juga mencoba untuk melupakan perlakuan teman dekat yang dilakukan kepada saya. Saya tidak terlalu memikirkan untuk itu, gitu Mbak. Gitu sih Mbak. Oke, lalu bagaimana hubungan Mbak dengan teman Mbak? Untuk hubungan dengan teman saya itu Mbak, alhamdulillah saya juga sudah mencoba untuk berbicara baik-baik dengan dia. Saya juga sudah meminta maaf dengan dia tentang perlakuan teman dekat saya yang kemarin itu Mbak. Sebetulnya dia juga merasa sama Mbak, tidak enakan juga seperti saya karena teman dekat saya itu, jadi akhirnya dia menjauh dari saya begitu Mbak. Tapi saya sudah minta maaf sih Mbak ke dia. Namun hubungan saya dengan dia ini belum sepenuhnya kembali seperti awal. Saya sih Mbak sangat berharap sekali supaya hubungan saya dengan teman-teman saya ini bisa kembali seperti semula gitu Mbak. Nah, oke. Selanjutnya bagaimana cara Mbak membangun hubungan baik kembali dengan teman Mbak ini seperti semula? Bagaimana ya Mbak? Mungkin saya yang pertama harus menyelesaikan permasalahan saya dulu nih Mbak sama teman-teman, sama teman dekat saya ini. Kemudian setelah urusan saya atau permasalahan saya ini selesai dengan teman dekat saya itu, kemudian baru deh Mbak saya akan mencoba membangun hubungan baik lagi dengan teman-teman saya, karena
bukan hanya satu orang saja Mbak, tapi banyak sekali teman-teman saya yang menjauhi saya karena saya berhubungan dekat dengan orang ini gitu. Makanya saya pengen kembali membangun hubungan baik lagi nih Mbak sama mereka. Nah, oke Mbak, kita sudah menemukan jalan keluar untuk permasalahan Mbak dengan teman Mbak. Kita sudah menemukan titik terangnya ada di mana. Mbak juga sudah mungkin sudah tinggal mengaplikasikan saja bagaimana Mbak untuk memperbaiki hubungan Mbak dengan teman-teman Mbak. Bukan hanya dengan teman yang mendapat ancaman, tapi dengan semua teman-teman Mbak yang sekiranya mereka sudah mulai menjauh dari Mbak. Mbak harus banget untuk memperbaiki hubungan Mbak dengan teman-teman Mbak gitu. Nah, selanjutnya kita ganti topik pembahasan nih Mbak. Setelah kita selesai dengan hubungan teman Mbak, selanjutnya saya akan bertanya bagaimana hubungan Mbak dengan si laki-laki itu. Gini Mbak, sebenarnya saya sudah ingin sekali mengakhiri hubungan saya dengan dia karena sikap posesifnya dia itu yang membuat saya udah benar-benar gak nyaman, dan menurut saya sebelum melangkah lebih jauh lagi, lebih baik hubungan saya dengan dia, hubungan kedekatan saya dengan dia diakhiri aja Mbak di sini begitu. Kemudian saya juga ingin sekali Mbak berbicara kepada orang tua saya terkait apa yang sudah teman dekat saya lakukan ini kepada saya begitu, supaya orang tua saya ini tahu gitu Mbak, dan supaya orang tua saya juga ini tidak terlalu mempercayai laki-laki itu gitu Mbak. Kalau menurut Mbak, apakah langkah yang akan saya ambil ini sudah tepat? Nah, jika menurut saya nih Mbak ya, langkah yang Mbak ambil ini sudah cukup tepat, tetapi Mbak harus mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu secara jelas, secara detail kepada orang tua Mbak dari mana mulai Mbak merasa tidak nyaman dengan laki-laki tersebut, bagaimana sikap laki-laki tersebut kepada Mbak. Nah, bagaimana perlakuan laki-laki tersebut kepada teman-teman Mbak, sehingga teman-teman Mbak berusaha untuk menjauh dengan Mbak yang tadinya hubungan kalian baik jadi renggang seperti yang sekarang. Nah, Mbak coba jelaskan kepada orang tua Mbak, semoga orang tua Mbak mengerti, karena mau bagaimanapun kita berpatokan dengan orang tua ya Mbak ya. Oke, selanjutnya bagaimana nih cara Mbak untuk memperbaiki hubungan dengan Mbak? Sebelumnya nih, apa Mbak sudah yakin dengan keputusan Mbak untuk mengakhiri hubungan Mbak dengan laki-laki ini? Saya sudah yakin, saya sudah sangat yakin Mbak. Saya udah pengen mengakhiri hubungan saya dengan dia. Saya udah nggak nyaman juga Mbak, daripada hubungan saya ini semakin jauh gitu kan kelanjutannya. Lebih baik untuk diakhiri aja sampai di sini begitu. Saya sudah sangat yakin sekali untuk mengakhiri hubungan ini. Oke, ketika Mbak sudah yakin dengan keputusan Mbak yang sekarang ingin menjauh dengan teman laki-laki Mbak ini, bagaimana nih cara yang akan Mbak lakukan untuk menjauh dari teman laki-laki Mbak dengan sebaik-baiknya? Bagaimana ya Mbak? Mungkin yang pertama saya harus terlebih dahulu bertemu kali ya Mbak dengan dia, mengajak bertemu. Kemudian setelah itu saya akan berbicara dengan sebaik-baiknya, menjelaskan kepada dia bahwa saya sudah tidak lagi nyaman gitu Mbak dengan hubungan ini, dan saya lebih baik berhubungan sekedar berteman saja dengan dia seperti dengan yang lainnya, tidak terlalu lebih daripada ini, karena sikap dia yang seperti itu membuat saya tidak nyaman. Dan saya juga akan berusaha untuk berbicara dengan sebaik-baiknya supaya teman dekat saya ini tidak merasa tersinggung dengan saya begitu, dan supaya teman dekat saya ini juga masih mau berteman baik gitu Mbak dengan saya, karena bagaimanapun juga kita berkenan dengan baik harus diakhiri dengan baik juga kan ya Mbak. Jadi saya mau hubungan saya dengan dia, saya berharap kita masih bisa berteman begitu, walaupun kita sudah tidak sedekat yang kayak waktu dulu lagi gitu. Menurut Mbak, keputusan yang akan saya ambil ini sudah tepat belum ya Mbak?
Nah, menurut saya nih Mbak ya, keputusan yang Mbak ambil ini sudah cukup tepat. Bagaimana cara Mbak untuk mengakhiri hubungan Mbak dengan teman laki-laki Mbak? Saya rasa itu cara yang cukup baik untuk Mbak lakukan. Tetapi mau bagaimanapun itu kembali lagi ke Mbak ya. Bagaimana Mbak untuk mengakhiri hubungan ini? Apakah Mbak sudah yakin? Jika Mbak sudah yakin, ya silahkan untuk diakhiri dengan sebaik-baiknya. Jikalau belum, coba kita diskusikan ulang apa yang masih membuat Mbak ragu, apa yang masih membuat Mbak untuk susah untuk lepas nih dari laki-laki ini gitu. Apakah Mbak sudah benar-benar yakin dengan keputusan Mbak yang sekarang? Iya Mbak, saya sudah benar-benar yakin sekali, tidak ada keraguan dalam diri saya. Pokoknya saya ingin segera mengakhiri hubungan saya dengan laki-laki ini gitu Mbak. Dan saya cuman ya berharap hubungan saya dengan teman dekat saya ini udah masih berteman aja, tapi berteman baik aja gitu Mbak, nggak usah berteman dekat. Saya sudah sangat yakin dengan keputusan saya dan sudah bulat juga tekad saya untuk ya mengakhiri hubungan saya dengan dia. Walaupun memang hubungan saya dengan dia ini memang ya belum lebih jauh gitu, belum berhubungan pacaran, tapi saya akan tetap mengakhiri hubungan ini dengan sebaik-baiknya seperti itu. Nah, sebenarnya untuk mengakhiri hubungan ini sudah cukup baik ya Mbak, karena memang sebelum terlanjur lebih jauh hubungan Mbak dengan si laki-laki ini, memang alangkah lebih baiknya Mbak untuk mengakhiri hubungan ini seperti dengan keputusan yang sudah Mbak ambil ya, seperti tadi. Lalu sekarang bagaimana perasaan Mbak nih setelah Mbak mengungkapkan semua apa yang Mbak rasakan, apa yang akan Mbak lakukan untuk kedepannya setelah dengan perkembangan yang 2 hari yang lalu? Bagaimana nih sekarang perasaan Mbak? Perasaan saya sih Mbak, saya sekarang banget lebih lega daripada sebelum-sebelumnya. Pikiran-pikiran saya juga sekarang mulai terbuka. Saya sangat berterima kasih sekali pokoknya nih dengan Mbak, karena Mbak sudah membantu membuka pikiran saya. Mungkin kalau misalkan saya tidak bertemu dengan Mbak sekarang, saya bingung saya harus bercerita dengan siapa gitu. Setelah saya bertemu dengan Mbak, akhirnya saya mendapatkan solusi yang terbaik. Dan ya langkah yang saya ambil semoga ini merupakan langkah yang tepat gitu, terutama langkah untuk dapat mengakhiri hubungan saya dengan laki-laki ini Mbak. Saya sudah benar-benar sudah ingin mengakhiri semuanya begitu. Saya berterima kasih pokoknya nih sama Mbak. Nah ya Mbak, sama-sama saya juga berterima kasih kepada Mbak karena Mbak sudah bercerita kepada saya, Mbak sudah percaya kepada saya, Mbak sudah sukarela menceritakan kepada saya, dan juga Mbak sudah terbuka dengan saya. Mbak, semoga dari cerita Mbak ini tidak ada yang Mbak tutup-tutupi kepada saya, sehingga permasalahan Mbak selesai sampai di sini. Semoga Mbak pulang nanti Mbak langsung melakukan apa yang sudah kita sepakati tadi. Mbak coba menjelaskan kepada orang tua Mbak bagaimana perlakuan laki-laki itu kepada Mbak. Mbak merasa tidak nyaman, apa segala itu Mbak ceritakan sehingga orang tua Mbak percaya dengan Mbak. Semoga tidak ada hal-hal yang mendoktrin Mbak untuk menyimpang dari apa yang sudah kita sepakati tadi. Ya Mbak, saya juga berharap saya tidak tergoyahkan gitu ya Mbak, saya untuk melakukan apa yang sudah kita sepakati itu. Dan insya Allah saya sudah meyakinkan hati saya dan sepenuh hati saya bahwa ya saya akan melakukan itu semua gitu. Karena ya saya juga apa yang Mbak sudah tidak mau memikirkan hal-hal yang menurut saya ya tidak penting begitu Mbak, karena tugas kuliah saya juga sudah membuat saya pusing. Lebih baik untuk ya diakhiri saja. Saya juga berterima kasih banget nih Mbak sudah banyak membantu saya. Insya Allah saya akan melakukan semua apa yang sudah kita sepakati di awal. Nah, semoga Mbak menjalani semuanya dengan lancar. Semoga permasalahan Mbak selesai sampai di sini. Mbak bisa menjalani kegiatan seperti semula.
Nah, kesimpulan kita dari 2 hari yang lalu dan hari ini adalah hanya kesalahpahaman antara seseorang yang dekat dengan Mbak, dengan teman sekelas Mbak, dengan Mbak sendiri. Itu kesalahpahaman karena teman dekat Mbak ini mempunyai sifat yang posesif kepada Mbak, melarang Mbak untuk melakukan hal-hal sesuatu yang menjerumuskan Mbak untuk dekat kepada laki-laki, membatasi Mbak. Semoga pertanyaan Mbak kepada saya itu dapat menyelesaikan masalah Mbak ya. Ya Mbak, saya sangat berterima kasih sekali Mbak mau menjaga rahasia saya. Mungkin sudah cukup itu saja ya Mbak ya. Ya, karena waktu kita sudah habis ya Mbak. 30 menit kita sudah berlalu. Semoga pertemuan ini dapat membawa manfaat untuk saya dan juga Mbak ke depannya. Ya Mbak, saya berterima kasih ya Mbak ya. Mungkin sudah cukup sampai di sini saja. Semoga permasalahan-permasalahan saya sudah selesai juga sampai di sini. Saya berharap untuk bisa kembali menjalani kehidupan saya seperti semula. Terima kasih nih Mbak kepada Mbak. Mungkin saya pamit aja kan ya Mbak. Oh iya, Mbak hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa melanjutkan apa yang seharusnya Mbak lanjutkan, bisa menjalani kehidupan Mbak seperti sedia kala. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya Mbak, hati-hati ya.